Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita kembali lagi bersama saya ya. Sebelumnya ya udah tahu nama saya Abid. Oke, di sini kita akan mempelajari atau latihan lagi tentang Excel, materi Excel yang basic. Oke, tanpa pikir panjang lagi, mari kita mulai ya. Untuk latihan mata pada sore hari ini, materinya adalah sum if dan sum ifs atau sum ifs ya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, tabel bantu dan soal yang mau kita jawab. Nah, di sini ada 3 soal yaitu sum, sum if dan sum ifs. Nah, apa sih itu sum if? Apa itu sih sum ifs dan apa itu sum? Yang pasti teman-teman sudah pada tahu ya, kalau sum itu berarti kan menjumlahkan semua. Sum itu total. Kalau menjumlahkan semuanya. Nah, tapi kalau sum if sama sum ifs itu apa? Oke, ya saya jelaskan ya. Jadi kalau sum itu menjumlahkan semua kriteria ya. Jadi sum itu menjumlahkan semua kriteria ya. Oke, kegiatan. Nah, sum itu menjumlahkan semua kriteria. Nah, ya, kelihatan ya. Nah, untuk maksudnya menjumlahkan semua kriteria itu berarti dari sini ya, ke sini. Berarti ini dijumlahkan semua, nanti ketemu hasilnya. Ya, oke, tanpa pikir panjang lagi, kita sekarang mencoba ya. Nah, untuk soal pertama yaitu sum. Nah, sum yang kita cari adalah total siswa atau siswi. Nah, makanya untuk rumusnya itu sama ya, kita sama dengan dulu. Jangan lupa ya. Terus sum. Nah, ini akan ketemu ya. Bila pilih klik 2 kali atau sum tab pakai pencet tab. Nah, nanti langsung ke otomatis ada tanda kurungnya. Nah, ini kan number one, number two. Nah, itu kan menjumlahkan semua kriteria. Berarti kita blok ini dari F5 sampai F20. Nah, terus tutup kurung. Habis itu enter. Maka apa yang terjadi yaitu nah, total siswa ada 245 ya. Kalau ingin lebih percaya lagi, biar lebih akurat, kita blok ini ya. Blok, terus kita blok. Nah, kita blok, tidak usah kita hitung, nanti udah ketemu di sini. Iya, di sum. Iya, sumnya 245. Sama kan ya? Oke, ya berarti udah paham ya. Nah, itu rumus sum. Sekarang kita masuk ke rumus sum if. Nah, sum if sama dengan yaitu sum if itu menjumlahkan sama menjumlahkan. Intinya sum itu menjumlahkan semua. Menjumlahkan dengan nah, kalau sum itu menjumlahkan semua kriteria, tapi kalau sum if itu menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Ah, maaf. Ya, tertentu ya. Jadi sum if itu menjumlahkan suatu kriteria tapi tertentu ya. Misalnya ini jenis kelamin ya. Jadi kita mau mencari total siswa berdasarkan jenis kelamin, menjumlahkan semua total. Misalnya kita mencari total siswa tapi laki-laki aja. Ya, oke, caranya ya. Nah, di sini kan sudah ada 8 anak, itu tinggal milih ya. Caranya buat gini itu pakai sini.
Ya, oke, kita klik dulu. Nah, oke, kita lanjut ya. Sorry ya tadi keganggu karena di rumah juga lagi rame. Nah, nah, untuk biar tidak ketik satu-satu seperti ini ya, biar ada apa-apanya, biar mempermudah. Ya, itu kita klik terus ya. Misalnya kita klik gini aja, terus pilih menu data, masuk ke menu data, pilih data validation, kita klik. Nah, kita pilih ya, list. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, terus source itu kita pilih yang mau kita cari yaitu adalah laki dan perempuan. Terus kita klik OK. Nah, nanti langsung laki-laki kita anu ya, eh, udah muncul. Jadi tinggal pilih misalnya perempuan, laki-laki. Oke. Ya, terus kita langsung ke rumusnya ya, yaitu kita mencari jenis kelamin laki-laki dari total siswa. Jadi total siswa dari jenis kelaminnya itu laki-laki. Jadi kita cuma mencari total siswa tapi laki-laki. Kriterianya laki-laki. Berarti sum if rank itu adalah apa yang kita cari. Yang kita cari laki-laki. Berarti kita blok jenis kelaminnya laki-laki. Maaf, jenis kelamin ya. Kita blok sampai bawah ini ya. Terus kriterianya adalah laki-laki. Karena ini sudah ada laki-laki ya. Ini sama sini sama ya tulisannya. Kita tinggal klik aja. Klik. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa ketik ini ya, tanda kutip laki lagi. Oke, terus ada tuh kutip lagi. Baru titik koma. Ya, gitu. Karena aku sudah ada ya, kita klik gini ya, laki-laki. Terus koma, sum rank yaitu adalah total yang kita cari. Jadi bacanya gini, sum if laki-laki jenis kelamin laki-laki total siswanya adalah nah gitu ya. Kita tutup kurung terus enter. Nah, gini ya. Jadi total siswanya ada 122. Coba kita ke perempuan. Nah, langsung berubah kan? Jadi 122 jadi 123. Oke, menjadi 123. Untuk laki-laki 122, untuk perempuan 123. Jadi langsung otomatis terganti ya. Karena kita tadi menggunakan ini. Kalau kita tidak menggunakan ini atau kita tulis manual, yang kita cari perempuan, kita klik laki-laki, tidak akan bakal berubah. Oke ya, untuk sum if tidak ada yang dipertanyakan ya. Oke, yang ketiga adalah sum if. Nah, untuk sum if sendiri itu sama kayak sum if, cuma bedanya adalah untuk sum if itu biasanya cuma mencari kriteria tertentu yaitu satu. Tapi kalau sum if itu mencari dengan kriteria tertentu lebih dari satu. Oke ya, jadi mencari kriteria lebih dari dua ketentuan. Oke. Mencari atau menjumlahkan kriteria lebih dari dua. Lebih dari satu, maaf ya. Dari satu. Oke ya, maaf ya. Oke. Jadi sudah tahu ya berarti caranya ya, bisa laki-laki. Kelas juga sama, tinggal kita blok aja ya. Kita blok. Kita blok. Misalnya gini, saya mau cari jenis kelaminnya mau mencari total siswa laki-laki, tapi cuma kelas A. Wah, ini kan 11 ya. Ya, sekarang kita mau cari ya sum if. Nah, sama kayak sum if, cuma bedanya gini. Nanti kita lihat sendiri ya. Nah, kita tab. Nah, yang pertama itu sum rank. Padahal kalau di sum rank itu yang terakhir. Tapi kalau sum ifs itu sum rank. Itu yang pertama berarti kita blok total siswa ya. Nah, terus titik koma. Kriteria pertama yaitu kriteria rank pertama. Rank berarti kan tabel ya, bukan
yang laki-laki. Jadi kriteria orangnya pertamanya itu aja jenis kelamin. Itu kita blok jenis kelamin tabelnya, terus kita titik koma, yaitu kriteria pertamanya adalah laki-laki, kita tap atau klik misalnya, klik, terus titik koma lagi. Kriteria yang kedua adalah kelas. Berarti kita blok kelasnya ini ya. Blok, terus titik koma. Sorry, pencet. Titik koma. Terus kriteria kedua ya tadi ya kan kelas. Yang kita cari kan kelas A. Berarti kita klik ini kelas A-nya. Klik, terus tutup kurung. Maka apa yang terjadi ya kita lihat di sini ya. Enter. Nah, ketemu laki-laki di kelas A yaitu jumlahnya 11. Benar kan? Nah, benar ya? 11 ya. Oke, misalnya ini kita ganti ya, kelas kelas B. Sama. Oh iya, sama. Coba kelas C ya. C. Nah, 14 kan? Oke, bener ya, 14 ya. Coba kali ini kita ganti perempuan. Nah, langsung ganti 13. Perempuan kelas C itu ada 13 siswa. Maaf, siswi ya. Nah, bener kan ada 13. Oke, jadi itu untuk rumus sum if, dan sum. Ya, terdengar basic, tapi nggak semua orang, tapi banyak yang salah kadang. Kalau apalagi dalam bekerja terjadi admin, kadang salah. Karena ya pikirannya kemana-mana. Padahal rumus basic ini bisa menjadi rumus penentu suatu jawaban ya. Jadi jangan ramaikan rumus basic ya. Rumus basic ini sering digunakan ya dalam pekerjaan. Khususnya di penjumlahan atau pengolahan data. Pasti digunakan terus. Jadi mungkin itu saja materi tentang sum if, dan sum if ya. Untuk yang mau link filenya, kalian bisa DM di Instagram saya yaitu Muhammad_Abid 1 ya. MO bukan MU. MOHAMAD ya. M-nya satu aja ya. Terus ABID bukan ABIT ya. Di tinggal DM aja, nanti saya tulis Instagram saya di deskripsi YouTube saya ya. Oke, see you next time ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya akan mengupload video lainnya tentang rumus-rumus yang sering digunakan sebagai admin dalam bekerja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.